Selamat datang di video presentasi persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mempelajari fungsi kuadrat, kita perlu memahami persamaan kuadrat. Nah, mari kita langsung ke persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, apakah perbedaan dari persamaan dengan fungsi? Nah, fungsi kuadrat itu adalah fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, jika kita lihat di sini, ini adalah merupakan fungsi, di sini merupakan persamaan. Merupakan persamaan jika hanya memiliki suatu persamaan, yaitu sama dengan 0. Jadi hanya memiliki suatu nilai. Dimana untuk fungsi kita memiliki input, yaitu x, dan outputnya, yaitu y. Jadi kita memiliki input dan output. Dimana fungsi f itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambahkan dengan c. Dimana persamaan akan menghasilkan suatu nilai saja. Nah, maka mari kita langsung ke persamaan kuadrat agar kalian lebih memahaminya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persamaan kuadrat? Jika kita memiliki suatu soal, misalnya x kuadrat ditambahkan dengan 2x dikurangkan dengan 15 sama dengan 0. Maka jika kita ingin mencari nilai x, bagaimana caranya? Agar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, di video ini saya akan mengajarkan cara yang pertama, yaitu dengan cara memfaktorkan. Itu cara pemfaktoran ya. Nah, bagaimana cara untuk memfaktorkan? Nah, kita memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah x kuadrat ditambahkan dengan bx ditambahkan dengan c sama dengan 0. Nah, jika kita memiliki persamaan kuadrat di mana a itu sama dengan 1, a-nya sama dengan 1, jadi di depan atau koefisien di depan x kuadrat itu sama dengan 1, maka kita bisa ubah menjadi bentuk seperti berikut, yaitu x dengan x ditambahkan dengan m ditambahkan dengan n itu sama dengan 0. Jadi kita perlu mengubah bentuk x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 menjadi x ditambah m dikalikan dengan x ditambahkan dengan n. Nah, setelah kita mengubah bentuk ini, maka kita bisa sebutkan bahwa jika x ditambah m itu sama dengan 0, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Atau jika x ditambah n itu sama dengan 0, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Karena jika di sini bukan merupakan 0, misalkan di sini merupakan suatu bilangan 5. Jika kita kalikan dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Dan sebaliknya, jika x ditambah n itu merupakan suatu bilangan, misalnya negatif 4, di mana x ditambah m itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0. Maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Maka jika kita faktorkan atau mengubah menjadi bentuk berikut, maka kita bisa mencari himpunan penyelesaian dari x tersebut. Nah, semoga Anda mengerti. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah dari bentuk umum menjadi bentuk faktor seperti berikut? Nah, mari kita distribusikan ini ya, atau kali silang. Dimana kita ketahui bahwa a ditambahkan dengan b, jika kita kalikan dengan c ditambahkan dengan d, maka kita perlu kali silang, yaitu a dikalikan dengan c, lalu a dikalikan dengan d, ditambahkan dengan b dikalikan c, lalu b dikalikan d. Nah, maka mari kita gunakan cara yang sama untuk menjabarkannya, yaitu yang pertama adalah x dikalikan dengan x, yaitu x kuadrat, lalu kita tambahkan dengan x dikalikan dengan n, maka ditambahkan dengan nx, lalu kita tambahkan dengan m dikalikan dengan x, yaitu mx, lalu yang terakhir adalah m dikalikan dengan n, yaitu mn, itu sama dengan 0. Nah, dengan begini kita bisa sederhanakan menjadi
X kuadrat ditambahkan dengan, kita faktorkan X keluar dari kedua nilai tersebut, yaitu M ditambahkan dengan N dikalikan dengan X. Ya, jadi saya faktorkan X. Jika kita kalikan ke dalam kurung tersebut, maka kalian akan menghasilkan MX ditambahkan dengan NX. Lalu kita tambahkan dengan M dikalikan dengan N, itu sama dengan 0. Nah, jika kalian lihat di sini, bentuk ini adalah sama dengan bentuk yang di atas, yaitu X kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C sama dengan 0. Nah, dengan melihat kedua bentuk ini, maka kita bisa simpulkan bahwa M ditambahkan dengan N, jadi M ditambahkan dengan N itu sama dengan B, di mana M dikalikan dengan N itu akan sama dengan C. Nah, maka ini merupakan cara pemfaktoran. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita langsung ke contoh soal berikut. Nah, mari kita ke contoh soal ini ya. Jadi kita perlu mengubah menjadi bentuk seperti berikut, yaitu X dengan X. Lalu kita perlu mencari bilangan M dan N, di mana kita ketahui bahwa M dikalikan dengan N, jadi M dikalikan dengan N akan menghasilkan C, di mana C itu adalah negatif 15. Jadi M dikalikan dengan N akan menghasilkan negatif 15, di mana M ditambahkan dengan N akan menghasilkan nilai 2. Maka caranya adalah sebagai berikut. Mari kita faktorkan negatif 15. Negatif 15 itu merupakan 5 dikalikan dengan 3. Nah, kita perlu salah satu negatif. Mungkin saja di sini adalah negatif. Kemungkinan kedua itu adalah negatif 15 merupakan 5 dikalikan dengan negatif 3. Nah, kedua nilai tersebut akan menghasilkan negatif 15. Nah, ini merupakan kriteria pertama, yaitu M dikalikan dengan N sama dengan C. Yaitu M dikalikan N sama dengan negatif 15. Nah, di mana kriteria kedua adalah M ditambahkan dengan N sama dengan B. Jadi, negatif 5 ditambahkan dengan 3 itu sama dengan negatif 2. Di mana 5 ditambahkan dengan negatif 3 itu sama dengan positif 2. Jadi jika kita menggunakan definisi yang kedua ini, maka yang benar adalah positif 2. Jika kalian lihat di sini, ini merupakan positif 2. Maka ini merupakan positif 5 dengan negatif 3. Nah, maka M dikalikan dengan N itu sama dengan negatif 15. M ditambahkan dengan N itu akan sama dengan positif 2. Nah, ini merupakan cara pemfaktoran. Nah, setelah ini, untuk mencari nilai X, sangatlah mudah. Jadi, kita bisa katakan bahwa jika dalam kurung ini, yang pertama, bernilai 0, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Atau kemungkinan kedua adalah, jika X dikurang 3 itu sama dengan 0, maka ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Maka yang pertama adalah, X ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan negatif 5. Di mana yang himpunan penyelesaian kedua adalah X dikurangkan dengan 3 sama dengan 0. Sebentar, ini lagi loading. Ya. Untuk himpunan penyelesaian kedua itu adalah X dikurangkan dengan 3 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Nah, maka ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas. Nah, mari kita buktikan. Mari kita masukkan negatif 5 ke dalam persamaan kuadrat tersebut. Yaitu, ini kita turunkan. Mari kita masukkan ya, negatif 5 dikuadratkan, yaitu X kuadrat, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan negatif 5. Lalu dikurangkan dengan 15. Apakah itu sama dengan 0? Maka negatif 5 dikuadratkan itu sama dengan 25. Dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan negatif 5 itu adalah negatif 10. Lalu dikurangkan dengan 15.
di mana 25 dikurangkan dengan 10 dikurangkan dengan 15 sama dengan 0. Maka 5 merupakan himpunan penyelesaiannya. Yang kedua adalah 3, yaitu 3 kuadrat. Jika kita jumlahkan dengan 2 kali 3 dikurangkan dengan 15, apakah itu sama dengan 0? Di mana ini adalah 9 ditambahkan dengan 6 dikurangkan dengan 15. Di mana ini adalah sama dengan 0. Maka di sini juga pernyataannya benar. Maka himpunan penyelesaian dari X itu adalah X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan 3. Nah, di video selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.